ini akan membahas ya tentang ya mashu alal khuffain gitu. Baik, kita dulu terlebih dahulu kepada pengarang kitab Fathul Qaribul Muzib yang dikarang oleh Syekhul Imam Al-Alama Al-Faqih Samsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghajasafi ala hadiniyah wa likulli niyatin sholih al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Paslun fil mashi 'alal khuffain. Ai hadal paslu, pasal ini menjelaskan tentang cara ngusap khuffain, moza ya. Moza. Khuffain itu ya sejenis sepatu kulit gitu. Ini dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi favoritnya sepatu seperti ini. Jadi sebelum kita menjelaskan jauh ke depan, terlebih dahulu kita harus tahu dulu khuffain itu apa. Nah, jadi khuffain itu sejenis sepatu, ya, dan sepatunya itu seperti kaos kaki, gitu. Jadi ngepres, terbuat dari kulit. Dan khuffain di situ sepatunya jangan sampai mata kaki tidak tertutup. Nah, jadi ketika wudhu ini ada suatu rukhsah, kemurahan, itu boleh hanya sebatas diusap saja ketika wudhu. Ya. Kan kalau normalnya kita kaki itu dibasuh, ya, guslu dibasuh. Tetapi ketika kita memakai khuffain, ya, sepatu yang terbuat dari kulit dan memenuhi syarat dan ketentuan di sini, itu cukup hanya sebatas diusap saja. Cuman sepatunya saya rasa belum nemu seperti sepatu-sepatu yang kita pakai. Kalau sepatu bot nggak masuk, sepatu bot longgar, ya. Kalau sepatu yang biasa kita ke kantor nggak masuk, soalnya mata kaki kita nggak mata kaki kita kelihatan, gitu. Kemudian kalau sepatu polisi yang sepatu kopel gitu nggak masuk juga, longgar di dalamnya. Nah, jadi sepatu di situ ngepres kayak kaos kaki gitu. Untuk saat ini kayaknya jarang untuk nemu. Nah, ketika wudhu, ketika memakai sepatu sejenis itu cukup hanya sebatas diusap saja. Baik, kita lanjutkan ya. Wal massu alal khuffain jaizun bisalasati saraito. Mengusap atas khuffain tersebut hukumnya jaiz, namun ya dengan 3 persyaratannya. Jadi hukumnya jaiz saja, ya, boleh saja, bukan sunnah, hanya sebatas boleh, jaiz. Definisi daripada jaiz itu ya boleh atau sifatnya mubah, dikerjakan dan tidak dikerjakan tidak mendapat pahala dan tidak berdosa, gitu. Itu hukum daripada jaiz, mubah. Selain daripada itu apa hukum mubah? Makan, minum, tidur, main, itu mubah, gitu. Tapi kan Ustaz, saya tidurnya baca doa. Nah, kalau baca doa maka beralih dari jaiz menjadi sunnah. Selama tidur dapat pahala terus. Semakin lama tidurnya pahalanya semakin besar. Nah, kenapa? Tidurnya baca doa. Sebelumnya baca doa, sebelumnya punya wudhu, sebelumnya diniatkan mau bangun sepertiganya malam, ada niatnya. Maka selama tidur itu dapat pahala terus
ya semakin lama tidurnya semakin mendapat pahala sampai subuh. Janganlah, ada waktunya. Makan pun sama, kalau nggak baca doanya sebatas mubah saja, nggak dapat nilai apa-apa. Seenak apapun makannya, semahal apapun yang dibeli, nggak ada nilainya. Coba kalau baca doa Bismillahirrahmanirrahim, diniatkan setelah makan ini, setelah kuat ini mau apa gitu, mau amal apa gitu. Kalau diniatkan yang bagus, maka makan itu dapat pahala. Itu pun sama, semakin makannya semakin lama gitu, pahalanya semakin besar. Gitu. Minum pun sama, mubah. Kalau kita ngebaca doa sambil minum saja nggak dapat pahala. Coba kalau kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim setidaknya itu dapat pahala. Hukum jaiz, dikerjakan dan tidak dikerjakan tidak mendapat pahala dan tidak berdosa, itu jaiz namanya. Main pun sama, kalau kita diniatkan kita mau jalan-jalan ke suatu tempat, niatkan untuk tadabburil alam gitu, untuk tafakur, merenung kebesaran Allah gitu. Ternyata ciptaan Allah itu luas gitu. Yang tahu Padano Jan Bojongkulur, terus MRJ rumah ya kan. Padahal kalau Pak Heri udah kemana saja itu, dunia itu terasanya luas ya. Nah niatan ketika kita pergi ke suatu tempat itu untuk tafakur, untuk tadabburil alam gitu, sehingga mempunyai nilai itu, mempunyai nilai ketika kita bepergian ke suatu tempat. Boleh jalan-jalan tuh boleh gitu, mubah kan. Cuman lagi-lagi niatnya yang baik, niatnya yang baik gitu. Nah ketika kita mempunyai sepatu yang kriterianya masuk dalam kategori sepatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, maka ketika wudhu cukup hanya sebatas diusap saja. Ulang lagi, sepatunya ngepres seperti kayak kita pakai kaos kaki. Kalau sepatu bot nggak masuk, alasannya longgar. Sepatu yang biasa kita pakai ke kantor nggak masuk, alasannya apa? Mata kakinya kelihatan gitu. Maaf ya, kita contohkan. Jadi yang disebut sepatu hupain itu sepatu apa yang dipakai perang di zaman Rasulullah SAW. Nah kayak semacam bot. Ini ngepres kulit semuanya sampai ininya ketutup. Nah minimal segini. Nah kayak sepatu bot segini. Ini kulit persis dan ini rapat ke sini. Nah jadi ketika wudhu itu nggak usah dicopot, cukup diusap aja, diusap saja. Diusap sampai ke bawah-bawahnya, diusap. Nah gitu. Nah kalau sepatunya sampai sini nggak masuk yang kita pakai, atau sepatunya longgar, ya kan? Sepatunya longgar nggak masuk, atau sepatunya sobek sehingga kemasukan air nggak masuk juga gitu. Nah, dan di zaman Rasul ya wajar ketika melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena berhari-hari kan perang, berhari-hari perang. Tidur kemana nggak jauh daripada senjata, nggak jauh daripada pakaian perang berbulan-bulan. Kalau kita pakai sepatu terus mau kemana di rumah? Apalagi musim hujan, ya kan? Syaratnya harus ada 3 ketika kita mau mengusap khufain tersebut. Yang pertama, ayyabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit thaharah. Jadi ketika memulai memakai khufain tersebut harus dalam keadaan sempurna suci, dalam keadaan kita sudah punya wudhu, wudhu dulu yang sempurna, ya kan, beres, setelah itu baru tuh dipakai khufain. Jadi kita sudah dalam keadaan suci, termasuk kategori ketika kita pakai perban. Kalau kita luka di bagian anggota wudhu, maka sebelumnya kita wudhu dulu, bersihkan dulu, ketika itu terus dibalut. Maka ketika kita berhadas cukup diusap saja bagian atasnya, nggak usah dibuka ketika kita wudhu.
ya ketika kita wudu gitu. Wa ayyakuna satiraini limahalli ghuslil fardi minal qadamain. Nah, kemudian syarat yang kedua, keadaan khuffain tersebut ya, khuffain tersebut harus ya menutupi bagian anggota wudu ya, bagian anggota wudu diantaranya mata kaki ya, kedua mata kaki. Jadi sepatunya itu harus menutupi bagian mata kaki tadi. Itu syaratnya. Ya. Syaratnya yang kedua itu sepatunya itu harus menutupi mata kaki gitu. Kemudian yang ketiga syaratnya wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Keadaan khuffain tersebut ya kuat ya ketika dipakainya, artinya tidak rusak, tidak kemasukan air, tidak sobek gitu ya. Untuk melakukan sebuah perjalanan yang jauh itu kuat gitu, makanya terbuatnya dari kulit gitu. Ya wajar lah kalau di zaman Rasulullah berbulan-bulan ya dalam keadaan ya perang. Bagaimana dalam kondisi normal kayak kita bisa mandi, bisa melepas sepatu, kemudian dalam keadaan susah air ya. Nah, kalau di kita kan sangat mudah banget. Terus kitanya nggak perang, nggak kemana-mana, kemudian kita ngamalin seperti itu, kayaknya terlalu berlebihan gitu kan. Jadi ilmu-ilmu seperti ini bisa kita pakai di saat-saat tertentu gitu. Bukan dalam arti kita leluasa. Kalau leluasa ya kan, ya menggunakan sesuatu yang paling utama gitu. Coba kita lihat di sarahnya ya kan. Wal masu alal khuffain jaiz. Jadi mengusap khuffain, sepatu yang terbuat dari kulit itu hukumnya mubah ya, fil wudu'i, ketika dalam keadaan wudu gitu. La fi gusli ya fardin au naflin, bukan dalam keadaan ketika kita mandi ya, mandi besar, ketika mandi wajib atau mandi sunnah. Nah, kalau kita punya hadas besar mah nggak berlaku, tetap itu harus dibuka gitu ya. Mau mandi sunnah, umpama kita mau melaksanakan sholat Jum'ah nih, sebelumnya mandi dulu, itu mau tidak mau harus dibuka. Jadi khuffain di sana yang hanya sebatas cukup diusap itu ketika dalam keadaan normal-normal saja, ketika hadas kecil ya, nah itu cukup diusap. Kalau kita punya hadas besar mau mandi ya, itu harus dibuka gitu. Wala fi jalatin najasah, dan juga ya tidak berlaku ketika kita hendak menghilangkan najis bagian-bagian di anggota tubuh kita, di kaki ini harus dibuka ya. Kalau ada najis ya, najis di badan kita. Palau aznaba wa dumiyat rijluhu faradal masu badalan an guslir rijli lam yajuz tuh. Jadi jika kita dalam keadaan junub ya, faktor junub kemarin apa Pak Danung? Yang disebut kategori junub itu apa? Pertama apa? Hubungan, benar. Paling gampang benar. Hubungan suami istri. Yang kedua disebut junub itu keluarnya air sperma. Kemudian yang ketiga itu tadi ya, nipas, haid, wiladah, itu junub namanya. Nah, kalau kita junub sementara kita pakai khuffain, ini nggak cukup diusap, tetap harus dilepas. Harus dilepas. Wadumiyat rijluhu, atau dalam keadaan luka di kaki kita, luka nih ada darah segala macam, lagi pula kitanya nggak nyaman kan, tetap itu harus dibuka, dibersihkan lukanya, darahnya harus dibersihkan. Parodal masuk ketika dia hendak mengusapnya badalan an gusli rijli, sebagai pengganti daripada membasuh kaki, lam yajuz, maka tidak mencukupinya, tidak diperbolehkan.
balla budda minal ghusli, akan tetapi wajib harus dibasuh gitu. Kemudian was'aro qauluhu jaiz, ya menurut ya redaksi yang lain bahwa mengusap khufain itu jaiz, ya hukumnya jaiz, hanya sebatas boleh-boleh saja, bukan dari sisi kesunahan atau keutamaan, hanya sebatas boleh gitu. Itu pun dalam keadaan tertentu. Anna ghuslar rijlaini afdalu minal masi, tuh ya, bahwasannya membasuh kedua kaki ini ya itu lebih utama ketimbang diusap gitu. Jadi tetap yang paling utama tetap dibuka kemudian dibasuh. Cuman kebayang coba kalau dalam keadaan kita perang ya kan, terburu-buru ya, sementara musuh terus merangsek, kita mau sholat ya, sementara kita harus wudu dulu, buka sepatu lama. Mungkin kalau sepatu sampai sini berarti apa, semacam kayak tali-talinya mungkin sulit dan lain sebagainya, nalinya juga berapa lama gitu. Maka wajar hal demikian ya dilakukan seperti itu. Coba sampai perang aja pada sholat itu mesti ada sholat khauf kan. Nah gitu. Apalagi kita di rumah nggak perang, nggak kemana-mana, nggak sholat lagi. Kebangetan banget ya kan. Di saat perang saja sholat mesti dilakukan. Kita di rumah nggak kemana-mana, nggak perang, nggak ngapain, nggak sholat lagi, udah kebangetan. Bayangkan dalam keadaan di oknam aja, kita di rumah sakit itu wajib sholat. Kita lagi nonton TV, masa nggak mau sholat gitu. Yang berbaring aja di saat mengembuskan napas terakhir ya kan, itu wajib sholat ketika dia masih sadar gitu. Kita di rumah bukan sadar lagi ya, senang-senang sehat segala macam, nggak sholat lagi, kebangetan gitu. Wa innama yajuju masul khufain ya. Dan sesungguhnya ya diperbolehkan mengusap khufain tadi ya. La ahadahuma faqat illa ayyakuna faqidal ukhra, tapi ya bukan salah satunya. Nah begini, yang satu dibasuh, dibuka, copot, yang satu diusap, nggak boleh itu ya, harus dua-duanya diusap, nggak boleh dicopot ya. Kalau dicopot batal hukumnya, harus dinormalkan, dibasuh. Jadi bukan salah satunya, tapi harus dua-duanya ya, dua-duanya diusap. Ila yakuna faqidal ukhra, kecuali dalam kondisi dia punya kakinya memang satu. Nah sepatunya satu ya mau tidak mau gitu, kakinya satu ya satu, berarti yang diusapnya gitu. Bisalah sati saroito, dengan ketentuan syaratnya ada 3 gitu. Yang pertama syaratnya apa? Ayyab tadi'a lubsahuma ba'da kamali toharoh, ketika dia makainya itu ya hendaknya dia dalam keadaan suci. Jadi wudu dulu yang sempurna, dibasuh segala macamnya ya, baru setelah itu pakai sepatu gitu. Jadi jangan kita masih punya hadas ya, belum wudu kemudian pakai sepatu, setelah itu kita pakai wudunya pakai diusap lagi, nggak boleh, karena dalam keadaan kita pakai sepatunya punya hadas gitu. Jadi pakai sepatunya harus dalam keadaan ya kita sudah punya wudu. Palau gosala rijlan wa albasaha khuffaha summa fa'ala bil ukhra kadzalik lam yakfi. Nah, gimana kalau keadaan memakai sepatunya dengan cara seperti ini? Wudu ya, kaki ini beres nih, dibasuh. Ya. Pertama nih, itu pakai sepatu. Kemudian basuh lagi kaki yang sebelah. Kemudian pakai sepatu. Nggak boleh kayak gitu. Jadi selesaikan lu wudunya sampai akhir. Selesai wudu sampai beres ya, baru pakai sepatu dua-duanya. Jangan separuh-separuh
umpama pas beres kakinya umpama terus pakai sepatu ya, terus yang ini cuci lagi pakai sepatu gitu ya, sampai seperti itu ya ulama menggambarkan. Itu nggak boleh seperti itu. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperbolehkan ketika kita ya mengusap khufain di sini. Di antaranya hadis yang disampaikan dari Al-Mughirah. Ya. Kata Al-Mughirah, sakabatul wudu'a li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Aku menuangkan air ya, untuk wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidmah. Nah, Rasulullah wudu ya. Kemudian Mughirah menuangkan airnya gitu. Falamma intahaitu ila rizlaihi, maka ketika sampai pada giliran membasuh kakinya, ahwaitu ilal khufain ya li anzi'ahuma, aku membungkukan punggung hendak mencopot ya sepatunya khufainnya Rasulullah SAW. Kemudian kata baginda Rasulullah ya dakhuma, nggak usah dicopot, fa inni adkhaltuhuma tahirataini, sesungguhnya aku memakai hufain ini sebelumnya sudah mempunyai wudu. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini yang menjadi referensinya ketika kita pakai hufain itu boleh diusap saja, bukan dibasuh gitu ya. Dan banyak lagi hadis yang meriwayatkan seperti itu. 70 sahabat yang meriwayatkan hal seperti itu memperbolehkan untuk mengusapnya gitu. Kemudian wayamsahul mukim yauman walailatan, ternyata mengusap khufain itu diperbolehkan pula bagi orang yang tidak kemana-mana, artinya mukim ya. Itu durasinya sampai kapan? 1 hari 1 malam. Pernah nggak Pak Danu tidur ke kamar mandi kemana tidak lepas daripada sepatu? Pernah nggak? itu boleh gitu. Sehari semalam itu pakai sepatu kayak gimana ya? Gitu. Boleh. Nah itu ya, kondisi-kondisi seperti itu mungkin bisa juga terpaksa seperti itu. Nggak ada ya, benar, nggak ada. Di Arab Saudi juga nggak ada yang pakai seperti itu. Tapi untuk sepatunya kalau buat kayaknya bisa ya. Pokoknya kriterianya persis kayak kaos kaki lah gitu kan. Ngepres. Ngepres. Jangan longgar-longgar, jangan kemasukan air. Kalau kemasukan air aja seperti pakai sleting umpama, terus airnya masuk ke dalam tembus, itu nggak masuk. Syaratnya seperti itu. Wal musafiru salasata ayyamin ya bila yaliha. Nah, bagi orang musafir yang sedang bepergian gitu, itu berlakunya 3 hari 3 malam. Masya Allah, 3 hari 3 malam kita nggak ngelapas sepatu ya gimana ya. Wabatidaul muddah ya min hina yuhdisu ba'da lubsil khufain. Ya, kapan tuh mulai durasi hitungannya 1 hari 1 malam bagi mukim atau 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Nah, hitungannya dari mulai kita pakai gini. Pertama kita wudu, udah wudu pakai sepatu khufain. Nah, setelah itu kita nunggu sampai hadas. Ya, biasanya berapa lama tuh? Anggaplah sejam 2 jam ya. Kita nggak tahan, terus kita keluar angin. Nah, di situ mulai hitungannya. Nah, setelah kita itu ya kan baru kita ya wudu, kemudian pakai cara diusap di sini. Di situ tuh mulai hitungannya. Hitungan durasinya. Anggap nih pas kita wudu zuhur gitu kan. Ya udah dari duhur hitungannya. Duhur umpama hari Senin. Ya, 1 hari 1 malamnya ketemu lagi nanti. Duhur di hari Selasa gitu. 1 hari 1 malam. Itu hitungannya ya, masa 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam dari pertama kali kita pakai hufain kemudian kita berhadas gitu.
Fa'in masaha fil hadari summa safaro au masaha fis safari summa qoma tamaha masha mukimin. Maka ketika ngusapnya ketika kita berada di rumah, ya, ketika kita hadir, ya, ketika ada di rumah, maka kita bepergian tuh ke suatu tempat. Nah, au masa safar, atau ketika ngusapnya kita perjalanan di sebuah perjalanan kemudian kita pulang ke rumah, maka dihitungnya masha mukimin ketika kita masa berada mukim gitu. Berarti 1 hari 1 malam dihitungnya gitu. Kemudian ada hal-hal yang jam 1 sepatu itu dilepas, kita beranggapan masih punya wudhu kan tadi udah, nanti pas sholat asar nggak usah wudhu lagi. Nggak bisa, udah batal tuh karena melepas sepatu, nggak boleh. Atau mungkin pertama kita diusap, ya kan, pas mau sholat dibuka, ya kan, dibukanya sebelah lagi. Nah, sama saja, mau dua-duanya mau sebelah, ketika dibuka maka batal tuh suatu kerusuhannya. Alasannya apa? Dicopot. Ya kalau dicopot ngapain atau diusap, langsungnya wudhu normalkan gitu. Yang kedua, wan kido ilmudah, habis masanya. Kalau di rumah boleh pakai sepatu hupain tersebut 1 hari 1 malam. Ya, lewat daripada 1 hari 1 malam batal, walaupun kita belum batal secara normalnya gitu, belum buang air hadas gitu, belum buang air kecil gitu. Tetap aja dalam keadaan batal, alasannya waktunya sudah habis 1 hari 1 malam. Wa ma yujibul ghusla, kemudian yang ketiga ada hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Karena apa? Karena disebabkan hadas, ya, karena disebabkan nipas bagi perempuan, bagi laki-laki karena disebabkan hal yang lain. Nah, ketika terjadi hal demikian maka batal, ya, pakai hupainnya, harus normal lagi, ya, wudhu dibasuh. Nah, jadi ilmu fikih itu memang luas. Kenapa? Kala tertentu, ya, terjadi menimpa pada kita, maka ilmu ini bisa manfaat. Dan memang ilmu ini dulu di zaman Rasulullah manfaat di saat orang dalam keadaan perang yang waktunya sangat-sangat, ya, terbatas, gak leluasa, itu boleh dipakai seperti itu. Makanya ilmu fikih itu sangat luas biasa gitu, sangat luar biasa. Apalagi bab hal yang lain gitu, berkenaan dengan bab, ya, jinayah, ya, bab berkenaan dengan apa, kifarat, dengan kisos, oh itu kan luar biasa. Dan hal-hal demikian itu ilmu, ya, yang harus kita pelajari suatu ketika itu terjadi gitu. Coba aja ketika kita tidak ada air, kemudian maka langkah kita harus dengan cara tayamum tanah gitu. Ketika kita istinja tidak ada air maka menggunakan batu, itu kan solusi-solusinya apa ada. Jadi istilah kita nggak ada istilah alasan, saya nggak bisa wudhu dengan alasan nggak ada air, itu ada tanah, ya kan. Terus nggak ada istilah, oh sini nggak ada tanah, nggak mungkin juga gitu kan. Ya. Sekarang pertanyaannya, kira-kira di situ debu atau embun? Kalau debu tercampur dengan air itu batal, nggak boleh. Iya, dan debunya itu harus nampak dohir, harus nampak dohir, dan debunya harus bersih, gitu. Iya, kan di situ ada saat ilmu yang lain yang harus kita pakai. Kalau kita mau tayamum, ngamalin tayamum, siapkan alat-alatnya. Kalau di saat terpaksa seperti itu jangan dipaksakan tayamum. Ada yang disebut sholat
lihurmatil waktu. Menghormat waktu, ada sholatnya, ada bagiannya. Kalau tayamum ya kan mesti harus pakai tanah, itu tanahnya dan harus bersih, dan satu kali pakai, nggak bisa didaur ulang. Habis selesai pakai umpama nanti dimasukin korek api, pakai lagi buat, nggak bisa, namanya mustakmal. Nah, jadi kalau umpama satu korek api nih airnya, tanahnya tuangin, ya kan, di sini yang ada di koran di sini yang dipakai tayamum buang, nggak boleh dipakai lagi. Nah yang baru di sini baru kita pakai lagi nanti, dituangin, kalau bisa ditumbuk ya kan lebih halus, tuangin gitu. Itu kan syaratnya aja, tebelin. Nah tuh harus ada apa, tanahnya. Betul tuh, caranya kan gini tuh, set. Nah, terus kemudian set, terus dibuang. Nah, supaya nggak mustakmal. Besok bab tayamum, insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita amal soleh yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.